Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Kusnul Nur Azizah dengan NIM 85968364. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai Automate Online Protecting atau AOP yang merupakan sistem baru dari UT. Apa sih itu AOP? AOP yaitu sistem pengawasan ujian berbasis kecerdasan bantuan AI yang memantau peserta ujian secara otomatis melalui kamera dan perangkat lunak, tanpa pengawasan manusia di ruangan. Simpelnya itu gini ya, bayangin pengawas ujian biasa yang mondar-mandir di ruangan, ngeliatin kita satu-satu. Nah, AOP itu versi digitalnya. Dia kerja lewat kamera laptop kita dan yang jaganya itu AI, bukan manusia. Fungsi dari AOP itu diantaranya yaitu yang pertama, pemantauan secara real time. Kamera memantau wajah dan gerakan peserta selama ujian berlangsung. Jadi, selama kita ujian, kamera aktif merekam, bukan buat diintip-intip ya, tapi buat dipantau polanya. Fungsi yang kedua yaitu analisis AI otomatis. Algoritma AI mendeteksi pola perilaku yang tidak biasa secara instan. AI-nya otomatis mendeteksi kalau ada sesuatu yang kelihatan aneh. Misalnya kita terlalu sering noleh ke samping atau tiba-tiba ninggalin layar. Fungsi yang ketiga yaitu laporan transparan. Hasil pemantauan tercatat dan tersedia untuk ditinjau jika diperlukan. Semua yang terpantau itu masuk ke laporan, tapi ingat, laporan ini nggak langsung jadi keputusan. Lalu bagaimana sih cara kerja AOP itu? Cara kerja AOP yang pertama yaitu dengan verifikasi identitas. Sebelum ujian dimulai, sistem meminta Anda menunjukkan wajah ke kamera dan verifikasi identitas dengan KTM atau KTP. Jadi sebelum mulai, kita harus konfirmasi dulu bahwa yang ujian itu beneran kita, bukan orang lain yang disuruh gantiin. Cara yang kedua yaitu scan ruangan. Kalian diminta memutar kamera 360 derajat untuk memastikan tidak ada materi kecurangan di sekitar Anda. Caranya, kita memutar kamera keliling ruangan. Hal itu untuk memastikan tidak ada buku atau catatan yang disimpan di sekitar meja kita. Cara yang ketiga yaitu pemantauan aktif. Selama ujian, AI memantau gerakan mata, posisi wajah, dan aktivitas layar secara berkelanjutan. Hal ini berlangsung sepanjang ujian. AI-nya aktif, tapi bukan berarti kita harus kaku. Gerakan natural itu wajar dan nggak bakal jadi masalah. Cara yang keempat, deteksi anomali. Jika terdeteksi perilaku mencurigakan, sistem memberi tanda untuk ditinjau oleh peninjau manusia. Kalau ada yang dianggap mencurigakan, sistem kasih tanda. Tapi sekali lagi, ini bukan keputusan akhir. Ini cuma catatan yang nanti diperiksa oleh seseorang atau manusia. Cara yang kelima yaitu laporan hasil. Setelah ujian, laporan tersedia ditinjau manusia sebelum keputusan apapun diambil. Di akhir, semua laporan itu pasti ditinjau dulu sama manusia, bukan langsung diproses otomatis. Jadi nggak ada keputusan dari AI. Selanjutnya, kita bahas manfaat dari AOP. Yang pertama, kita akan membahas manfaat AOP bagi mahasiswa. Manfaatnya yang pertama yaitu ujian dapat dilakukan di mana saja. Kita nggak perlu lagi ke pusat ujian yang mungkin jaraknya jauh, karena ujian tersebut dapat dilakukan di rumah dan di daerah mana saja. Manfaat yang kedua bagi mahasiswa yaitu nilai lebih dipercaya dan dihargai. Karena proses ujian terpantau dengan baik, nilai yang kita dapat bakal lebih kredibel di mata dunia. Manfaat yang ketiga bagi mahasiswa yaitu laporan pribadi untuk refleksi diri. Setelah ujian, kita dapat laporan mengenai kita ngabisin waktu berapa lama dan di soal yang mana. Manfaat yang keempat, perlakuan adil dan konsisten. AI itu nggak pandang bulu, semua dipantau dengan standar yang sama, nggak ada yang lebih diistimewakan atau lebih diperketat. Selanjutnya kita akan membahas manfaat bagi dosen atau dari
universitasnya. Manfaat yang pertama yaitu dapat mengawasi sekaligus lebih dari 100 peserta. Nah, ini yang mustahil dilakukan oleh manusia. UT punya ratusan ribu mahasiswa dengan AOP, semua bisa diawasi sekaligus. Manfaat yang kedua yaitu interferensi pembelajaran berbasis data. Data dari AOP juga bisa membantu dosen melihat pola soal mana yang banyak memakan waktu mahasiswa, topik mana yang perlu diperketat di perkuliahan. Manfaat yang ketiga bagi dosen atau dari pihak universitas yaitu AOP bukan hanya alat pengawas, ini adalah instrumen untuk membangun budaya akademik yang lebih jujur dan berkeadilan. Intinya, AOP bukan musuh kita, dia justru melindungi nilai kerja keras kita dari orang-orang yang curang. Selanjutnya, bagaimana UT melindungi privasi kita? Nah, ini pertanyaan yang sering muncul. Data ya, saya aman nggak ya? Mari kita bahasnya lebih lanjut. Data minimal, hanya data yang diperlukan untuk pengawas yang dikumpulkan. Tidak ada perekaman di luar sesi ujian. Jadi, kamera itu aktif cuma waktu ujian berlangsung. Di luar sesi nggak ada yang direkam. Selanjutnya, retensi terbatas. Data rekaman dihapus otomatis setelah periode audit maksimal 90 hari pasca pengumuman nilai. Rekaman nggak disimpan selamanya. Paling lama 90 hari setelah nilai keluar, otomatis dihapus. Enskripsi end-to-end. Semua data dienkripsi saat transmisi dan penyimpanan. Tidak dapat diakses tanpa otoritas khusus. Datanya dienkripsi, artinya nggak bisa dibaca sembarangan orang. Bahkan kalau misalnya ada yang coba ambil datanya pun nggak bisa terbaca. Akses terbatas. Hanya peninjau berwenang yang dapat mengakses rekaman. Hanya jika ada kasus yang di-flag oleh sistem. Tidak semua orang bisa buka rekaman kita, hanya tim tertentu yang punya akses, dan itu pun cuma kalau ada kasus yang perlu diperiksa. Sesuai UU PDP, sistem AOP mematuhi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Perlindungan Data Pribadi Indonesia. Ini bukan sekedar janji, ada landasan hukumnya. Jadi kalau ada pelanggaran, ada konsekuensi hukumnya juga. Transparansi penuh. UT menerbitkan laporan tahunan tentang penggunaan data AOP yang dapat diakses publik. Dan setiap tahun, UT bakal menerbitkan laporan yang bisa kita baca sendiri. Data kita dikelola seperti apa dan nggak ada masalah. Semuanya terbuka. Nah, sekarang kita bahas pertanyaan yang sering diajukan. Pertanyaan-pertanyaan ini paling sering muncul di pikiran mahasiswa. Apakah gerakan kecil langsung dianggap curang? Nah, ini paling banyak bikin kita khawatir. Jawabannya itu enggak. Tidak, sistem hanya mencatat dan setiap tanda selalu ditinjau oleh manusia. Suatu gerakan tidak cukup untuk disimpulkan sebagai kecurangan. Jadi, kalau kita gerak-gerak dikit, garuk kepala atau nilai sebentar, itu wajar banget dan nggak langsung dianggap curang. Sistem cuma catat manusia yang nilai. Selanjutnya, pertanyaan yang selanjutnya yaitu, bagaimana jika koneksi internet saya terputus? Ada prosedur darurat, sesi dapat dilanjutkan setelah koneksi pulih, dan teknisi siap membantu 24 per jam selama periode ujian. Jadi kalau tiba-tiba internet putus di tengah ujian, nggak usah panik. Ada teknik yang standby 24 jam buat bantu kita. Pertanyaan yang selanjutnya, apakah mahasiswa dengan disabilitas diperlakukan berbeda? Ya, ada akomodasi khusus, perpanjangan waktu, pencahayaan fleksibel, atau opsi pengawas manusia sebagai alternatif. Tidak lupa, sama mahasiswa yang punya kebutuhan khusus, ada penyesuaian yang bisa diajukan sesuai kondisi. Siapa yang Lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, siapa yang memutuskan jika saya dituduh curang? Tidak ada keputusan otomatis dari AI. Semua khusus yang di-flag wajib ditinjau oleh komite dosen sebelum sanksi apapun dijatuhkan. Dan ini yang paling penting,
AI nggak bisa vonis kita. Semua keputusan ada di tangan manusia dan tangan dosen. Jadi, prosesnya tetap adil dan manusiawi. Nah, sekian pembahasan mengenai AOP dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.